Mantep banget cuy aplikasi ini. Sekali ngajuin bisa langsung di ACC, tentunya dengan limit tinggi banget. Buruan kalian gaskan, bunganya murah banget serta bisa ngajuin berkali-kali. Untuk aplikasi ini juga kuotanya banyak banget dan nggak bakalan kehabisan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan selalu. Dan pastinya tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol, baik yang legal ya? Namun saran gua sih mending kalau mau ngajuin ke pinjol legal OJK saja. Soalnya kalau di pinjol ilegal itu biasanya sih ya resikonya cukup tinggi ya. Dan kalau di pinjol legal OJK ya aman banget ya, kecuali kalau kalian misalkan jatuh tempo ataupun galbay ya. Nah, kalau mau galbay mending ke pinjol ilegal saja. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini lumayan murah banget dan tentunya limitnya tinggi. Sekali ngajuin kalian bisa dapetin jutaan rupiah untuk peminjaman kalian, dan pastinya untuk kuotanya nggak usah kalian pedulikan, soalnya kuotanya ini banyak banget dan ya bebas juga ngajuin di jam berapapun serta dimanapun dan kapanpun. Kalau nggak salah untuk aplikasi ini melayani seluruh Indonesia ya. Nah itu salah satu keunggulan dari aplikasinya. Dan ntar deh kita akan bahas lebih lengkapnya terkait aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 2 juta rupiah ya. Dan di sini yang harus gue kembalikan yaitu 2.200.000. Dan untuk jangka waktu tenornya gue mendapatkan 30 hari ya, ataupun sebulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 bulan 7 2022. Nah, di sini gue meminjamnya itu pada tanggal 30 bulan 6 2022 dan langsung di ACC saat itu juga serta dicairkan. Nah, makanya di sini untuk jatuh temponya itu pada tanggal 29. Nah, di sini gua mengajukan di jam 8 pagi ya, teman-teman. Jadi tepat di jam 8 pagi serta itu di ACC-nya kurang lebih setengah jaman atau sejaman, dan uangnya ditransfer menunggu di 2 jam selanjutnya ya, ataupun di jam 10 kalau gua nggak salah ingat ya cuy. Nah, di sini gua melakukan peminjaman dengan menggunakan bank BCA karena memang paling cepat pencairannya untuk di aplikasi ini kata beberapa orang, yaitu dengan menggunakan bank BCA ya cuy. Nah, untuk jumlah pengembaliannya kenapa 2.200.000? Karena memang peminjaman pokoknya kan 2 juta rupiah. Kemudian untuk biaya bunga dan biaya lainnya adalah 200.000 ya. Jadi memang ini sudah lumayan murah banget, dan tentunya ini adalah pengajuan perdana gua ya. Kemarin sih ada beberapa orang di grup-grup pinjol Facebook yang dicairkan dengan peminjaman 3 juta masih akun baru. Namun itu biasanya dokumennya banyak banget serta bisa dikatakan lengkap lah ya. Kalau dokumen yang ya dikit ya biasanya ya, kalaupun nggak di ACC dapat peminjaman juga terendah ya untuk limitnya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini ya tentuan nama aplikasinya yaitu Pinjaman Go ya. Dan untuk aplikasi ini mungkin untuk sebagian orang masih pada bingung ya terkait aplikasinya, karena memang aplikasi ini agak jarang sih buat yang ngajuin dari beberapa bulan lalu, karena orang-orang lebih memilih ngajuin ke pinjol Easy Cash dan juga KP serta aplikasi RP ya. Nah, ketiga aplikasi tersebut memang dulunya yang limitnya tinggi banget, namun untuk saat ini sih baik pinjol yang masih agak rendah untuk ratingnya itu sudah mulai naik kembali dengan banyak melakukan pencairan serta kuota yang enggak terbatas ya. Nah, makanya saat ini kita tinggal pilih aja tuh ya, mau ngajuin di aplikasi A, B, C, dan lain-lain ya, karena memang pilihannya banyak banget ya cuy, tergantung dari kalian lagi ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini gua nggak tahu saudaranya apa, jadi kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar, serta buat yang sudah pernah merawat bisa kalian ketikkan apakah limitnya meningkat
pesat atau meningkatnya dikit atau malah nggak sama sekali ya, bahkan bisa jadi juga turun ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjaman Go, pinjaman uang cepat yang dideveloperi oleh apa ya, gue lupa di sini. Ntar kita akan lihat juga, soalnya di sini barusan banget gue update. Dan untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK ya. Kalau kalian yang sudah sering mengajukan pinjol pasti udah pada nggak asing dengan aplikasi ini, dan dia sudah legal OJK juga ya. Kalau kalian mau cek bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk aplikasi ini kalau kalian yang pengen download bisa melalui Google Play Store aja, jadi simple banget, nggak ribet, nggak perlu melalui link, S-file, website, Google dan lain-lain ya. Namun untuk pengguna iPhone biasanya sih belum ada ya. Nah, makanya gue lebih rekomendasikan untuk aplikasi ini ngajuinnya dengan menggunakan handphone Android aja ya. Semua bebas mau menggunakan handphone apa ataupun device-nya apa, yang penting Android ya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini di sini dia sudah mencapai 1 juta download. Untuk ulasannya 281.000 ulasan, rating 4,3, hampir mencapai nilai maksimal dari sebuah rating aplikasi pinjol. Dan di sini kalau kita lihat brosurnya lumayan menarik juga, tetapi nggak terlalu menjelaskan sih ya. Nah, di sini perlu KTP, bisa meminjam 6 juta rupiah dengan pengajuan kapan saja dan juga pencairannya cepat ya. Nah, kemudian sih privasinya terjaga, data pribadi aman terlindungi, pelunasan cepat, hidup tanpa beban, dan di sini pinjaman tanpa jaminan ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat pelunasannya mudah, lalu bisa pinjam lagi ya di aplikasi. Jadi kalau kalian sudah pernah membayarkan bisa langsung kalian ngajuin lagi dengan limit yang lebih tinggi lagi ya cuy. Nah, kemudian di sini promosi dan layanan tepat waktu. Selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan tentunya. Nah, ini kalian bisa lihat, bisa jadi bahan acuan kalian ataupun bahan pembanding dengan aplikasi pinjol lainnya. Dan untuk aplikasinya di sini lumayan aktif untuk customer service-nya ya. Nah, makanya itu salah satu ciri aplikasi pinjol legal OJK. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini pinjamannya mulai dari 2 juta rupiah hingga dengan 6 juta rupiah. Kemudian tenor 91 hari hingga dengan 120 hari. Nah, ini ada contoh simulasinya nih ya cuy. Kalau kalian mau lihat silakan aja. Dan di sini ada nomor registrasi OJK ya. Jadi untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK dengan izin yang ada di bawah sini. Nah, selanjutnya di sini apalagi nih ya cuy, untuk aplikasinya beroperasi selama 7 hari ya. Jadi memang kalau nggak salah aplikasi ini bisa untuk pengajuan di hari Minggu ya. Nah, untuk syarat pengajuannya itu harus warga negara Indonesia berusia 18 hingga dengan 55 tahun, memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal, memiliki nomor handphone yang tetap dan penghasilan yang stabil, dan kalau kalian pelanggan UMKM itu mempunyai surat keterangan usaha dan bukti usaha ya. Nah, di sini mitra bisnisnya ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada nomor WhatsApp-nya juga, jam kerjanya Senin sampai Sabtu ya. Dan untuk aplikasi ini dirilis sejak 25 Desember 2017 dan di sini dia dideveloper oleh PT Dana Pinjaman Inklusif ya. Nah, berarti udah lengkap banget untuk detailnya dan lain-lain. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya aja. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Pinjaman Go ya. Nah, di sini kita lihat untuk produk terbarunya ataupun tampilan terbarunya, soalnya ini kan barusan gua update untuk perawatan nantinya. Di sini katanya jumlah pencairan itu 1.056.000 jikalau kalian meminjam 1.200.000 ya. Nah, untuk jumlah pengembaliannya tetap di peminjaman pokok, namun pada saat pencairan itu ada pemotongan ya. Nah, kalau untuk melihat rincian biayanya di sini ada. Nah, ini dia menjelaskan juga. Kemudian kalau untuk mengajukan langsung aja di sini tekan pinjam sekarang. Di sini durasi tenornya nggak bisa kita rubah ya. Nah, pinjam sekarang, kemudian ya tampilannya di sini, dan kita harus melengkapi data dulu agar limit peminjaman kita itu bisa mendapatkan yang lebih tinggi lagi ya. Nah, di sini kalau kalian mau mengajukan kenaikan limit, minimal kalian harus mengisikan beberapa dokumen di sini ya. Namun ini nggak wajib ya cuy, ini hanya opsional ya. Tapi semakin lengkap data kalian itu semakin tinggi limit yang bisa kalian dapatkan untuk peminjaman di aplikasi ini. Nah, di sini ada contoh kartu karyawan ya. Nah, ini contohnya kartu karyawan seperti ini ataupun ID card. Nah, biasanya sih ada beberapa orang yang
di tempat bekerjanya itu punya ID card, ada juga yang enggak ya. Nah, kalau nggak ada gimana Bang? Nah, kalian nggak cari lagi, sesuaikan dengan dokumen kalian. Misalkan slip gaji juga bisa, tetapi slip gaji ini saran gua itu harus yang diketik ya cuy, bukan ditulis tangan, serta harus ada tanda tangan dari tempat bekerja kalian ya. Jangan bolongan, jangan kosongan kayak gini ya cuy, ini kan nggak ada ya, takutnya nanti dianggap data fake ataupun data busuk ya. Nah, di sini ada kartu kredit juga. Ini foto kartunya doang. NPWP juga kartunya doang. KTP. Kalau KTP kan wajib ya cuy, pas waktu di awal pengajuan kalian pastinya udah mengisikan ya. Nah, ada STNK juga, mutasi rekening. Nah, ini yang biasanya paling gampang orang masukin. Dan di sini ada nomor NPWP ya, kalau kalian mau masukkan ya teman-teman. Namun saran gua kalau misalkan kalian mau masukkan NPWP-nya di sini, untuk nomor NPWP-nya ini harus sama ya, jangan sampai berbeda ataupun ada salah angka ya. Soalnya untuk tim audit dari aplikasi ini agak cukup ketat ya meninjau pengajuan kalian. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk peminjaman kan di sini nggak bisa dirubah tenornya juga, dan pencairannya itu 1.056.000 ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk rincian biaya peminjamannya kalau kalian bisa lihat. Namun saran gue sih jangan sampai telat sehari 2 hari ya cuy, soalnya untuk biayanya nanti bertambah banyak karena ada biaya bunga, biaya denda keterlambatan dan lain-lain ya kalau misalkan kalian galbay ataupun jatuh tempo. Nah, di sini selanjutnya untuk alasan penggunaan peminjaman kalian bisa pilih aja untuk biaya pendidikan, kemudian produk kebutuhan sehari-hari, dan apalagi nih ya cuy, kita lihat dulu modal bisnis juga bisa. Namun kalau untuk modal bisnis ini biasanya dimintai lagi untuk UMKM ya dan lain-lain ya cuy. Nah, bisa kalian untuk produk kebutuhan sehari-hari aja ataupun yang tadi di awal ya, biaya pendidikan. Soalnya kalau alasan lainnya ini agak sedikit sulit untuk mendapatkan limit tinggi, dan bahkan untuk di ACC-nya susah amat ya cuy. Nah, bisa kalian pilih aja. Kemudian di sini tambahkan bank peminjaman. Nah, untuk di aplikasi ini dia itu lebih recommended menggunakan bank BCA ataupun bank BRI. Nah, di sini kayaknya nggak bisa untuk penggunaan bank ataupun untuk e-wallet ya cuy. Nah, coba kita lihat dulu apakah ada untuk e-walletnya atau enggak. Kalau enggak sih ya terpaksa kalian harus memasukkan dengan rekening biasa ya cuy. Nah, ini kita lihat biasanya sih kalau ada e-wallet itu akan tertulis di bawah sini ya. Namun kayaknya sih nggak ada ya cuy. Nah, ini kita scroll aja sampai bawah dan ternyata memang nggak ada ya. Jadi aplikasinya belum menggunakan metode pencairan dengan menggunakan e-wallet ya. Padahal kalau menggunakan e-wallet kan gampang banget ya. Nah, jadi untuk pengisiannya gitu doang, dan di sini kalian bisa lihat pinjaman Go akan miss call nomor Anda, dan juga panggilan ini tidak perlu dijawab dan bersifat rahasia. Nah, di sini juga kalian harus masukkan 6 digit terakhirnya ya. Nah, nanti kalian akan ditelepon oleh tim auditnya, dan 6 digit terakhirnya kalian masukkan di sini, terus kalian kirim, dan nanti kalian tinggal konfirmasi di sini saya setuju. Setelah itu konfirmasi peminjamannya bisa kalian tekan ya, dan ya tinggal menunggu meninjauan dari tim audit mereka ya. Nah, jadi untuk pengisiannya gitu doang, dan tips dan triknya sih nggak ada ya cuy, selama kalian nggak mau mengajukan dengan menggunakan data busuk ya. Ya lebih ke hoki lagi sih ya cuy, kalau kalian di ACC alhamdulillah, kalau nggak bisa kalian ajukan lagi langsung di aplikasinya ya, karena bisa langsung mengajukan karena kemarin bisa langsung mengajukan jikalau di auto ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu aja dulu. Bang.